di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Ulat sarira hang rasawani, rumangsa melu handar beni, lan wajib melu hangrung kebi. Begitu nasihat Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mangkunegara I. Pesan itu berarti seorang pemimpin harus berani mawas diri, merasa ikut memiliki, dan wajib ikut membela. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya atau KGPAA Mangkunegara I bukan berpesan untuk pemimpin saat itu, melainkan juga untuk dirinya. Pemimpin, penyelenggara negara dalam posisi apapun untuk berani selalu melakukan introspeksi diri, merasakan tanggung jawab sebagai pemimpin, serta siap berkorban demi menjaga sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Mangkunegara I yang saat muda bernama Raden Mas Said meninggal sekitar 230 tahun lalu. Namun harus diakui, pesannya itu relevan dengan kondisi bangsa ini saat rakyat tak lagi bisa menerima perlakuan yang ditunjukkan oleh sebagian pemimpinnya. Sebagian pemimpin tak bisa merasakan penderitaan rakyat yang kian terimpit dengan berbagai kebutuhan, bahkan kebutuhan dasar yang tidak mudah digapainya. Nilai empati, tak ada bela rasa kepada rakyat yang ditunjukkan dengan perbuatan, pernyataan, dan kebijakan. Ketika jutaan anak muda mencari pekerjaan, sebagian pemimpin di negeri ini justru mengutamakan keluarganya untuk menduduki jabatan publik dengan mengabaikan aturan ataupun kompetensinya. Jabatan juga dibagi-bagikan kepada kroni dan kelompoknya saja. Sewaktu harga kebutuhan pokok merangkak naik, pajak yang menjerat rakyat pun ditetapkan. Tunjangan dan fasilitas lain dibagi-bagikan kepada wakil rakyat saat rakyat lebih membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Pernyataan yang melukai rasa keadilan dimuntahkan oleh sebagian pemimpin, disertai dengan pamer kekayaan. Padahal pada masa lalu diingatkan pola hidup sederhana. Padahal hingga saat ini masih ada dan berlaku Ketetapan nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pasal 2 ayat 1 TAP MPR itu menyebutkan penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya, serta mampu membebaskan diri dari praktik KKN. Ayat 1 menegaskan, penyelenggara negara yang dimaksudkan dalam TAP MPR ini secara mudah disebut sebagai pejabat di lembaga eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif. Jadi, bukan hanya di salah satu cabang pemerintahan, melainkan secara keseluruhan. Karena penyelenggaraan negara tidak bisa hanya digantungkan kepada eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Tunjangan kepada wakil rakyat bisa terlaksana sebab eksekutif menyetujuinya. Eksekutif bisa melakukan kesalahan apabila legislatif tak melakukan pengawasan dengan benar, serta yudikatif membiarkannya saja. Kemarahan rakyat adalah akumulasi dari kekecewaan kepada pemimpinnya. Karena itu, para pemimpin mawas diri dan menahan dirilah. Kekuasaan itu hanya sementara. Berbuatlah demi menyejahterakan rakyat. Itulah tanggung jawabmu. Saudara, saatnya kita mengulas harian Kompas yang terbit hari ini 1 September 2025. Kita awali dengan foto berita yang ada di halaman muka harian Kompas. Foto ini
menjelaskan dan juga menggambarkan bagaimana dengan warga menikmati suasana hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Semanggi, Jakarta pada hari Minggu 31 Agustus 2025. Dari foto berita ini kita bergeser ke sebelah kiri, saudara. Di sini ada berita terkait dengan Presiden Prabowo, aspirasi masyarakat akan didengar. Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara di Jakarta pada Minggu 31 Agustus ini menegaskan aspirasi masyarakat akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ia juga menyampaikan pendapat dijamin konstitusi, tetapi harus dilakukan secara damai tanpa kekerasan, perusakan, ataupun tindakan anarkistis yang merugikan kepentingan umum. Presiden menginstruksikan TNI Polri untuk bertindak tegas menghadapi demonstran yang melanggar hukum. Lalu di bagian bawah, saudara, nah di sini ada juga terkait dengan kepada rakyat, berpihaklah kepada rakyat. Merespons unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air, Sivitas Akademika dari sejumlah perguruan tinggi dan masyarakat sipil berharap masyarakat tenang dan menahan diri. Mereka juga meminta pemerintah untuk meredam konflik dan menjawab tuntutan masyarakat dengan kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat. Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI misalnya menghimbau masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik serta mencegah penjarahan dan perusakan fasilitas publik. Lalu kita bergeser ke halaman 15, saudara. Di halaman 15, di sini juga ada berita terkait dengan Cina berusaha menulis ulang sejarah dunia. Beijing mengundang Vladimir Putin dan pemimpin sejumlah negara untuk menyaksikan sejarah versi Cina. Pemimpin negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Shanghai SCO tiba di Tianjin, Cina. Mereka akan menghadiri pertemuan puncak KTT SCO pada Senin 1 September 2025. SCO terdiri dari Cina, India, Rusia, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Belarus. Selain mereka, pada pertemuan ini akan hadir pula 16 negara yang berafiliasi sebagai pengamat atau mitra dialog. Saudara, informasi-informasi tersebut dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit hari ini atau bisa mengaksesnya di kompas.id. Saudara, saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di beberapa lokasi di Indonesia bersama petugas NTMC Polri Brigadir Cici. Selamat pagi, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi dan terima kasih Rahma, juga saudara. Pagi ini kita akan update informasi arus lalu lintas dari beberapa wilayah. Dan yang pertama, saya mengajak saudara melihat dari sekitaran kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Saudara, terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari Jalan Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran menggunakan jalur flyover terpantau dalam keadaan relatif lancar. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur tol juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Selanjutnya saudara, kita akan beralih keluar Jakarta di sekitaran kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke Jalan Pantura juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari Jalan Pantura menuju ke arah Jalan Tuparef maupun dari arah Jalan Tuparef yang akan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas pada sekitaran kawasan ini. Selanjutnya saudara, kita beralih ke kawasan Tirto Nadi, Solo, Jawa Tengah. Untuk kendaraan yang melintas dari arah Kertusuro ataupun Klaten menggunakan jalur alternatif ke arah Purwodadi atau Grobogan, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat terjadi sedikit pelambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih menempuh kecepatan yang cukup normal.
Dan terakhir saudara, kita akan beralih ke sekitaran kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Untuk kendaraan yang melintas dari arah Karangasem menuju ke arah Mandaan, ataupun sebaliknya, hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan juga hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertib dalam mematuhi rambu lalu lintas dengan bersabar menunggu antrian traffic light di belakang garis stop. Dan juga perlu kami informasikan saudara bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia tercatat telah terjadi sebanyak 162 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 23 luka berat, dan 214 luka ringan. Saudara, dari 162 kasus laka lantas yang tercatat, 69,5% didominasi oleh kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Untuk itu, kami himbau terus agar Anda selalu menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan untuk saudara yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Rahma yang dapat kami laporkan langsung melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporannya Brigadir Cici. Selamat kembali bertugas. TNI dan Polri gelar patroli gabungan di sejumlah wilayah memastikan situasi tetap aman pasca demo beberapa hari terakhir. Informasi selengkapnya usai jeda.